Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Di Sekte Heng Yue, pagi-pagi sekali, murid-murid gerbang dalam Sekte Heng Yue telah berkumpul di bawah platform besar. Di platform tinggi, Yang Dingtian berdiri. Di sisinya adalah Chu Xuan dan Chu Ling dan Pang Dacuan dari Paviliun Koleksi dan Feng Wuzhen. Di belakang mereka, ada 9 murid muda, murid inti Sekte Heng Yue. Hari ini adalah hari sebelum kompetisi 3 sekte, dan 9 murid inti Sekte Heng Yue akan pergi ke Sekte Zhengyang terlebih dahulu di bawah kepemimpinan para tetua dan tetua untuk mempersiapkan kompetisi 3 sekte. Sekte Zhengyang, Sekte Heng Yue dan Sekte Qingyun besok. Dari waktu ke waktu, yang lain baik-baik saja, tetapi penampilan Chu Xuan agak hilang dan bersedih, dan dia kadang-kadang melihat sekeliling, berharap untuk melihat sosok yang dikenalnya. Sampai saat ini, Chu Xuan masih tidak mau percaya bahwa Ye Chen sudah mati, dan masih berharap muridnya yang telah menciptakan keajaiban lebih dari sekali dapat muncul pada saat yang paling kritis ini. Namun, sosok yang akrab dalam ingatan tidak pernah muncul lagi. Chu Ling mencoba menenangkan kakaknya, "Kakak, mengetahui apa yang kakaknya?" Chu Xuan berkata dalam kesedihan, "Ini semua salahku. Jika aku tidak mengutusnya pergi mungkin hari ini Ye Chen akan berdiri di antara ke-9 murid itu yang akan bertanding besok." Chu Ling berkata, "Setiap orang memiliki takdirnya masing-masing, dan ini merupakan takdirnya, kakak tidak perlu menyalahkan dirimu. Ayo pergi." Yang Dingtian telah mengeluarkan pedang terbang untuk mengangkut murid menuju Sekte Zhengyang. Semua orang menginjak pedang spiritual, perlahan naik ke langit di bawah perhatian semua orang, dan kemudian melintasi langit seperti pelangi, dan menghilang di mata banyak murid. Kembali ke gua di mana Ye Chen berada. Dengan panah itu terkubur, Ye Chen berbalik dan berjalan keluar dari gua. Setelah melihat dari dekat, Ye Chen memanggil api abadi, dan berjalan ke arah utara dengan menaiki awan api. Seharusnya tidak bisa mengejar, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggaruk kepalanya. Jika memikirkannya, hitung waktunya. Hari ini adalah hari terakhir menuju kompetisi 3 sekte. Murid-murid inti Sekte Heng Yue dan 9 guru akan pergi ke Sekte Zhengyang di bawah bimbingan para tetua. Dan Ye Chen mengalahkan Qi Yang dan pantas untuk berpartisipasi dalam kompetisi 3 sekte, tetapi Ye Chen sangat bermasalah sehingga Ye Chen tidak bisa bergegas kembali ke Sekte Heng Yue dalam waktu yang ditentukan. Guru juga, mereka seharusnya pergi ke Sekte Zhengyang. Ye Chen menyentuh dagunya dan melirik ke arah Sekte Zhengyang. Apa itu api sejati? Seperti yang saya pikirkan, keheranan datang dari atas kehampaan membangunkan erangan Ye Chen. Ye Chen mengerutkan kening dan melirik ke arah itu, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah seorang lelaki tua berpakaian abu-abu terbang di udara, tampaknya tingkat roh Soul Void, dan lelaki tua berpakaian abu-abu itu mendekatinya dengan cepat. Tidak bagus. Ye Chen berkata diam-diam, tanpa sepatah kata pun, berbalik dan berlari, seperti pelangi ilahi emas melintasi langit. "Mau lari kemana kau?" Pria tua berambut abu-abu itu mencibir, lebih cepat, dan tampak seperti kilat, mengejar Ye Chen di belakangnya. Tak perlu dikatakan, itu adalah api asli Ye Chen, dan dia ingin api sejati. Di depan, saya merasa bahwa lelaki tua berambut abu-abu itu mengejar dengan cepat. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan membunuh lelaki tua berambut abu-abu yang meluap,
membuat seluruh punggungnya dingin. Ye Chen mempercepat dengan tajam, dan jika tertangkap, Ye Chen mungkin akan dihancurkan. Aku mengerti berapa lama kamu bisa melarikan diri. Melihat Ye Chen mempercepat, lelaki tua berambut abu-abu itu menunjukkan senyum sinis dan dengan tajam meningkatkan kecepatannya. Dengan cara ini, keduanya mengejar dan melarikan diri satu demi satu. Aku benar-benar tidak beruntung, baru saja keluar sudah dikejar orang kuat. Dahinya berkeringat dingin, dan sebelumnya ada alkemis jahat yang hampir membunuhnya. Itu hanya 1 hari, dan Ye Chen bertemu orang kuat lagi, sungguh tidak beruntung hidupku. Berhenti, patuhlah, aku bisa membuatmu lebih nyaman, jika tidak hidupmu akan aku hancurkan. Di belakang, ada tawa menyeringai dari lelaki tua berambut abu-abu itu. Apakah kau bisa mengejarku? Ye Chen menoleh dan menghela nafas, dan Ye Chen hampir siap bertarung sampai mati, dan Ye Chen siap untuk mengorbankan umurnya untuk menggunakan api hitam jurus terlarang pada mata roda abadi. Cari kematian. Pria tua berambut abu-abu itu kehilangan kesabarannya, mengarahkan jarinya ke Ye Chen, dan bahkan ketika ada tembakan seperti dewa. Ye Chen tertegun, membalikkan tangannya untuk mengeluarkan pedang besar, dan berbaring di depannya. Serangan itu menghantam langit dengan tidak bias, dan juga memicu percikan yang jelas. Namun, meskipun Ye Chen memblokirnya tetap berdarah, kejutan mengerikan menyebabkan Ye Chen meludahkan darah di tempat, dan Ye Chen jatuh dari atas. Ketika Ye Chen mendarat, itu sudah menjadi genangan darah. Tanpa memikirkannya, Ye Chen buru-buru bangkit, berbalik dan berlari, dan bergegas melewati hutan lebat. Lari, lalu lari, aku melihat seberapa jauh kamu bisa berlari. Di belakangnya, lelaki tua berambut abu-abu itu mengejar perlahan dan kadang-kadang, tetapi setiap kali dia menyerang, dia bisa menghancurkan gunung yang menjulang tinggi. Boom! Gemuruh. Ada raungan konstan antara langit dan bumi. Ye Chen melarikan diri di depannya, dan gunung-gunung di belakangnya runtuh. Meskipun kekuatan lelaki tua berambut abu-abu itu jauh di belakang dan Gui sang alkemis jahat, tetapi sangat kuat. Keduanya saling mengejar dan melarikan diri, berkedip belasan mil. Ye Chen terluka, dan langkahnya tak tertahankan. Berhentilah. Di belakangnya, lelaki tua berpakaian abu-abu itu melangkah keluar mengulurkan telapak tangannya, dan menekan ke bawah. Puncak gunung runtuh di tempat, dan Ye Chen semua terbang keluar. Memaksaku untuk bergerak, wajah Ye Chen marah, dan mata kiri roda abadi mulai berputar, menunggu lelaki tua berambut abu-abu itu memasuki jangkauan serangannya dan memukulnya dengan guntur. Meskipun roda abadi dilarang, meskipun sombong, itu jauh dari mampu mengerahkan kekuatan paling besar kekuatan karena kultivasi Ye Chen masih dangkal. Dari segi jarak, di luar 100 kaki, sulit untuk dipukul. Brengsek berisik, kau mengganggu tidurku. Suara kutukan terdengar di bawah kerikil yang pecah. Ye Chen membeku dan menatap ke muka, hanya untuk menemukan bahwa di bawah reruntuhan, ada seseorang, lebih tepatnya seorang lelaki tua dengan pakaian ungu, dengan rambut acak-acakan. Jika melihat lebih dekat, Ye Chen masih tertegun, karena lelaki tua berpakaian ungu itu masih mengenalnya. Apakah dia lelaki tua yang menjual besi hitam dan besi hitamnya di pasar gelap pada Ye Chen? Aku tidak menyangka akan bertemu di sini. Ye Chen tampak aneh. Jika Ye Chen memikirkannya, Ye Chen belum membayar besi hitam pada tetua Zuge itu. Dibandingkan dengan Ye Chen, wajah lelaki tua berambut abu-abu itu jauh lebih cemerlang.
Dia menyentuh gunung besar dengan telapak tangan yang menggoda, tetapi ada orang lain di gunung itu, Anda tidak bisa menghentikannya itu dikubur hidup-hidup secara langsung. Kau berengsek turunlah, orang tua Zuge tua tidak jauh dari sana sudah melonjak, orang tua berambut abu-abu menunjuk ke orang tua berwajah abu-abu menatap kosong, tetua Zuge berkata, kau mengganggu tidur siangku dan kau berniat menguburku hidup-hidup. Tanpa diduga, setelah melihat lelaki tua Zuge, lelaki tua berambut abu-abu itu berbalik dan berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mau lari kemana kau? Apa kau pikir kau dapat meloloskan diri dariku? Serigala tua Zuge berteriak, dan tangannya yang besar segera mengulurkan tangan dan menyapu kehampaan. Orang tua berambut abu-abu itu ditangkap oleh tetua Zuge segera setelah dia berlari. Mendengus. Ye Chen, melihat lelaki tua berpakaian abu-abu, dibawa kembali oleh lelaki tetua Zuge seperti ayam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah, dan matanya diluruskan. Orang tua Zuge ternyata sangat kuat. Lelaki tua berambut abu berlutut pada si tua Zuge memohon ampun. Ketika Ye Chen terkejut, lelaki tua berambut abu-abu itu jatuh ke tanah dan memohon belas kasihan. Dia sepertinya mengenali lelaki tua Zuge, dan lebih tahu teror lelaki tua itu. Mudah untuk mengatakannya, serahkan semua barangmu. Orang tua Zuge tersenyum sedikit celaka dan berbahaya, menggosok tangannya dan bergegas. Di adegan berikutnya, saya tidak tahan untuk melihat langsung. Orang tua berambut abu-abu di alam kosong dibutakan oleh orang tua Zuge di tempat, dan kemudian orang tua itu mengangkat tangannya dan mengambil semua barangnya. Melihat ini, Ye Chen tidak mengatakan apa-apa dan melarikan diri. Tua Zuge bergumam, aku sudah berhasil menjarahnya, dan kau juga tidak akan bisa lolos. Di belakang, terdengar tawa acuh tak acuh dari lelaki tua dari Zuge itu. Ye Chen, yang baru saja melangkah maju, ditarik kembali seperti anak ayam di tempat. Ye Chen berkata, senang bertemu dengan senior lagi. Ketika dia melihat wajah Ye Chen, Zuge tua tidak bisa membantu tetapi berbisik, anak muda, sungguh tidak mudah aku menemukanmu. Orang tua dari Zuge hanya mengulurkan tangannya. Cepatlah, bayar semua utangmu, sudah lama aku mencarimu. Mengerti. Ye Chen hanya mengeluarkan puluhan ribu batu roh dan menyerahkannya, dan berkata sambil tersenyum, saya waktu itu di pasar gelap membeli baja dan besi hitam, jadi tentu saja aku harus membayarnya, saat ini hanya inilah yang saya miliki. Kurasa ini cukup. Orang tua dari Zuge melambai dan mengumpulkan batu roh. Ye Chen berkata, senior, jika tidak ada urusan lagi, aku mohon pamit, berbalik dan berjalan pergi, tetapi saat berikutnya lelaki tua dari Zuge menarik Ye Chen lagi. Senior, jangan bicara. Orang tua Zuge menyela kata-kata Ye Chen secara langsung, dan kemudian dia menyatukan semuanya, hidungnya bergoyang, mengendus dan memotong tubuh Ye Chen, seperti pesek. Setelah mengendus beberapa saat, lelaki tua dari Zuge itu menatap Ye Chen, wah, apakah kamu benar-benar memiliki api? Tidak. Kepala Ye Chen gemetar seperti mainan. Jangan berbohong, aku menciumnya. Jika seniora berkata demikian, maka aku benar-benar memilikinya. Wajah Ye Chen tidak berubah dengan cepat. Aku penasaran mengapa orang kecil berambut abu-abu itu mengejarmu sendirian. Orang tua Zuge menyentuh dagunya, dan kemudian orang tua itu dengan marah berkedip pada Ye Chen. Ayo, apa? Api yang nyata, biarkan aku melihat. Begitu kata ini keluar, Ye Chen tahu bahwa Ye Chen tidak bisa melarikan diri,
tetapi Ye Chen memanggil api sejatinya sendiri, tergantung di telapak tangannya. Warna, emas. Begitu api yang sebenarnya muncul, mata lelaki tua Zuge tiba-tiba menjadi cerah dan berkilau, dan nadanya jelas terkejut. Saya telah hidup selama ratusan tahun, baru pertama kali melihat api sejati berwarna emas. Hanya menggenggam api asli Ye Chen di tangannya, menatapnya dengan mata berbinar. Wow, segera, dia menggigit giginya dan menyeringai, dan telapak tangannya terbakar. Tidak kusangka apimu ini juga memiliki kecerdasan, selain itu dia cukup temperamental. Sekarang, mata lelaki tua Zuge menatap bulat, menatap perut bagian bawah Ye Chen, karena api Ye Chen sudah menyelinap pergi. Kembali ke lautan inti tubuh Ye Chen. Senior, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Orang tua Zuge melambaikan tangannya, tetapi masih menunggu mata melihat perut bagian bawah Ye Chen. Di sini, Ye Chen ditatap oleh lelaki tua Zuge dan merasa tidak nyaman. Rasanya seperti dia tidak memakai pakaian di depan lelaki tua Zuge. Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan, dan Ye Chen bisa dirampok kapan saja. Tua Zuge berkata, "Anak kecil, dari mana kau mendapatkan api sejati itu?" Bagaimanapun, mata Zuge tua itu berpindah dari perut bagian bawah Ye Chen ke wajah Ye Chen. Ye Chen menjawab, "Sejak lahir aku telah memilikinya." "Kau memilikinya sejak lahir?" Zuge tua mencubit kumisnya dan bergumam, "Api asli anak ini lebih baik daripada kelas api asli yang dimiliki alkemis terhebat, dan Chen, tetapi aku tidak pernah mendengar masih ada api emas asli di dunia ini, saya bodoh. Api emas asli ini, mungkin benar-benar bisa memurnikan kutukan sihir." Melihat lelaki tua Zuge bergumam, Ye Chen berteriak ragu-ragu, "Ya senior." Namun, lelaki tua dari Zuge itu tidak menggema dan masih bergumam. Melihat ini, mata dan tulang Ye Chen berbalik, dan kemudian diam-diam mundur selangkah, dan berbalik sedikit, dan Ye Chen akan menyelinap pergi. "Berhenti." Zuge tua yang menjawab, membawa Ye Chen kembali untuk ketiga kalinya. Ye Chen bertanya, "Apakah ada hal lain untuk senior?" "Tidak ada masalah besar, tapi ada masalah kecil." Orang tua Zuge mencubit kumis rahang bawahnya. "Seharusnya, aku harus membutakanmu dan mengambil semua hartamu, tetapi aku baik hati, aku akan membiarkanmu pergi, sekarang. Sebagai imbalannya, kamu harus membantu saya." Mendengar ini, Ye Chen menggelengkan bibirnya, logika Apani sangat licik. Namun, Ye Chen juga tentu saja tidak berani berbicara. Semua orang mengatakan bahwa dia tidak akan merampok, apalagi yang bisa Ye Chen harapkan. "Itu senior, aku bersedia membantumu, tapi apakah saya boleh jika aku melakukannya beberapa hari lagi? Hari ini saya memiliki sesuatu untuk dilakukan." Ye Chen tersenyum dan memandang lelaki tua di Zuge. "Saya akan berpartisipasi dalam kompetisi 3 sekte, tetapi saya tidak punya waktu lagi. Sekarang, ke sekte Zhengyang." Orang tua Zuge mengangkat alis, dan menatap Ye Chen dari atas ke bawah. "Kamu sendirian?" Tua Zuge berkata, "Tidak apa-apa, saatnya pergi. Jika berjalan dengan baik, kerja setengah hari sudah cukup. Kita akan pergi bersama ke sekte Zhengyang sesudahnya. Aku benar-benar ingin melihat tubuh misterius legendaris itu." Ye Chen bertanya, "Jadi, apakah senior juga menerima undangan dari sekte Zhengyang?" Ye Chen dengan ragu-ragu menatap lelaki tua Zuge. "Jika tidak diundang, aku tetap bisa pergi, bocah-bocah di sekte Zhengyang tidak akan berani menahanku."
Lihat dengan mudahnya aku pasti akan menendang bokong mereka semua yang berada di Sekte Zhengyang. Mendengar ini, mulut Ye Chen bergerak-gerak dan merasa seperti jatuh ke dalam lubang. Setelah beberapa percakapan, dia bisa memahaminya. Orang tua yang tidak penting di depannya, tidak hanya tidak peduli, yaitu tidak merasa takut pada Sekte Zhengyang. Jika Ye Chen pergi ke Sekte Zhengyang, ikuti dia, atau kehilangan harta karunnya, maka itu sepadan dengan kerugiannya. Itu sepadan dengan kerugiannya.